Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investor News Market Channel hari Kamis 2 November 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, lalu bersyukur dalam menjalani hari ini. Oke, kami kembali akan menyampaikan review saham hari ini dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah pernyataan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest karena kami tidak memiliki saham yang disebutkan di dalam video ini. Tidak tertutup kemungkinan setelah video ini diterbitkan dan atau setelah hari ini kami bisa saja memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya jadi tanggung jawab modal. Oke, demikian pernyataan-pernyataan kami. Kita langsung masuk saja ke saham yang akan kami review adalah PT ABM Investama Tbk dengan kode saham ABMM atau kami akan baca selanjutnya ABMM. Oke, kita lihat dahulu profil dari ABMM. ABMM adalah perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan dan energi. Portofolio bisnis ABMM mencakup sumber daya, jasa, dan infrastruktur di bidang pertambangan, utamanya batu bara, yang seluruhnya disinergikan untuk dapat memberikan pelayanan yang holistik, mulai dari lokasi penambangan atau pit sampai pengapalan atau transshipment di laut lepas. Menjadi bagian dari keluarga besar PT Marga Trakindo, ABMM mengejar visi luhur menjadi perusahaan dengan investasi strategis di bidang pertambangan terintegrasi yang mengelola keseluruhan rantai nilai pertambangan seperti sumber daya pertambangan, jasa pertambangan, dan infrastruktur pertambangan dan didukung oleh perusahaan logistik dan jasa rekayasa terkemuka. Dengan demikian, dalam pengembangan bisnis kami berusaha untuk mengintegrasikan dan menciptakan sinergi antara unit bisnis kami untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan kegiatan bisnis pertambangan bagi para mitra kami. Lebih dari itu, berakar pada filosofi empowering energy, ABMM percaya good corporate governance dan sustainability harus menjadi bagian dari jati diri kami. Dengan demikian, ABMM dapat menghadirkan energi yang memberdayakan itu secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. ABMM menghadirkan energi yang mendorong perkembangan masyarakat dan kemajuan peradaban. Sumber daya alam yang kami kelola dengan pendekatan strategi mining value chain memastikan jutaan masyarakat Indonesia dan dunia memperoleh energi yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Demikian profil singkat ABMM ya. Jadi bisnis ABMM adalah sumber daya, jasa, dan infrastruktur di bidang pertambangan khususnya batu bara ya. Adapun alamat ABMM ada di Gedung TMT 1 lantai 18 Jalan Cilandak KKU nomor 1 Jakarta 12560 ya. Selanjutnya kita akan lihat perbandingan indikator fundamental.
Sini ABMM dibandingkan dengan DOIT, ITMG, dan Bumi. Kami hanya menyorot beberapa indikator fundamental. Yang pertama adalah current PE ratio yang disetahunkan, ya. Di sini PE ratio yang disetahunkan ABMM yang paling kecil atau paling rendah. Jadi ABMM ini adalah yang paling murah dari sisi PE ratio, ya, dibandingkan DOIT, ITMG, Bumi, bahkan industri dan sektornya. PE-nya sebesar 2,11 kali, ya. Jadi harganya itu hanya 2,11 kali dari earning per share-nya, ya, dari laba per sahamnya. Kemudian untuk 12 bulan terakhir, current PE-nya juga paling rendah, ya, hanya dekat dengan ITMG, ya, sebesar 1,93 kali, ya. 1,93 kali harga dibandingkan laba per sahamnya, ya, dibandingkan dengan industri dan sektornya yang sebesar 4,81 kali. Kemudian kalau dilihat dengan current price to book value, ya, ABMM juga di sini lebih rendah, ya, dibandingkan dengan industri dan sektornya sebesar 0,91 kali, ya. Sedangkan industrinya dan sektornya sebesar 1,76 kali, ya. Jadi PE ratio dan PBV-nya, price to book value-nya ABMM termasuk paling murah, ya. Oke, kemudian kita lihat net profit margin untuk most recent quarter-nya, ya. ABMM NPM-nya 10,95%, ya. Hanya kalah dengan ITMG, tetapi unggul atas industri dan sektornya. Kemudian untuk return on equity 12 bulan terakhir, ABMM mencetak 47,09%, ya. 47,09%, ya. Hanya kalah dengan ITMG, namun ABMM jauh di atas industri dan sektornya yang sebesar 26,6%, ya. Kemudian ABMM ini latest dividend ex-date-nya 22 Mei 2023 dan ABMM ini rutin membagikan dividen. Dividen itu hanya dapat dibagikan jika perusahaan untung dan RUPS memutuskan pembagian dividen, ya. Oke, jadi ABMM ini selain untuk capital gain dapat saja dijadikan income stock, ya, yaitu saham yang memberikan penghasilan rutin, ya, dalam bentuk dividen kepada pemegang sahamnya. Selanjutnya yang terakhir kita lihat cash from operation. Apakah ABMM ini mampu menghasilkan cash dari operasionalnya saja. Jadi ABMM jika membutuhkan cash tidak memerlukan right issue ataupun mencetak atau menerbitkan surat utang atau melakukan pinjaman kepada pihak lain, ya. Di sini cash from operation ABMM untuk 12 bulan terakhir sebesar 6,6 triliun lebih. 6,6 triliun lebih, ya. Yang masih jauh di atas industrinya, ya. Oke, jadi kami menyimpulkan, ya, dengan beberapa indikator fundamental tersebut, ABMM termasuk murah, ya, paling murah, dan juga fundamentalnya termasuk kuat, ya. Ya, jadi dapat juga dilakukan untuk investasi yang lebih panjang atau long term investment, ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat PI standar band-nya, standar deviasinya, ya, PI band-nya. Oke, kalau kita lihat PI standar deviasinya, ya,
ABMM ini masih di bawah ya, di bawah dari rata-rata PI standar deviasinya ya. Jadi ABMM ini masih termasuk saham yang under value, di bawah nilai intrinsiknya ya. Jadi saham yang under value biasanya direkomendasikan untuk beli ya, secara eh, nilai intrinsiknya ya. Selanjutnya kami akan melihat secara teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator kanal regresi dan RSI, Relative Strength Index ya. Tapi kami tidak menjelaskan pengertian masing-masing dari indikator tersebut ya. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa ABMM ada di bawah kanal regresinya ya. Sedangkan kalau kita lihat ke belakang ya, seperti bola kasti ya yang bergerak di dalam suatu pipa. Ketika candle itu menyentuh atau melewati garis bawah kanal regresi, kita lihat bahwa ya dia akan bergerak ke atas ya. Dia akan bergerak ke atas atau naik ya. Sedangkan kalau kita tarik ke bawah untuk indikator RSI-nya, terlihat di sini bahwa hampir saja ABMM ini menyentuh ya, sudah melewati sedikit area oversold-nya ya, atau jenuh jual ya, di mana ketika terjadi eh, saham tersebut memasuki area oversold atau jenuh jual, maka direkomendasikan untuk beli ya. Kita juga melihat bahwa RSI ini menunjukkan arah ke atas ya. Jadi confirm untuk ABMM mulai melakukan tren naiknya kembali ya, cara singkatnya. Oke, kita coba perjelas dengan menggambarkan kanal regresi yang lebih pendek ya, lebih pendek atau short term ya. Oke, kalau kita lihat dengan kanal regresi yang lebih pendek atau short term, terlihat bahwa ABM memang ya menyentuh atau sudah melewati ya garis bawah dari kanal regresi short term ya. Seperti kita lihat ke belakang juga ya, di titik ini dan ini kita melihat bahwa ABMM kemudian bergerak naik ya. Jadi dapat dilakukan eh, pembelian ya atau penempatan dana untuk saham ABMM. Oke, kemudian kita akan melihat area beli dari ABMM ya. Oke, kami melihat di sini ya, ABMM dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian selama harga ABMM itu di atas 3.460, di atas 3.460 sampai maksimal pembelian dapat dilakukan di harga 3.640, 3.640 dengan harga 3.480 ini 3.460 ini menjadi support kuatnya ABMM. Jika ABMM tembus di bawah 3.460 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian sebagai aplikasi manajemen risiko ya, aplikasi manajemen risiko. Sedangkan target harga yang diharapkan untuk ABMM bisa di harga 4.150 atau yang terdekat ya di harga 3.920 ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar.
Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe atas channel ini, juga yang menyampaikan kritik dan saran. Kami tetap mengharapkan juga bagi yang lain dukung kami dengan menonton, berikan like, berikan subscribe, juga kritik dan saran dapat sampaikan di kolom komentar, karena apa yang Anda lakukan itu dapat membantu semangat kami untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya sebagai misi kami untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat melalui Investa Learning. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Sampai jumpa.